Seorang pria ingin membawa istri hantu wanita membeli pakaian dalam. Namun dia tidak tahu ukuran yang harus dibeli. Karena ukuran hantu wanita itu 3 kali lipat dari ukuran normal manusia. Dan saat pegawai toko mengukur lingkar badannya, hantu wanita itu malah tampak sangat malu. Dia membuka kedua cakarnya seolah ingin melawan. Karena saat datang tak ada yang memberitahunya. Mengapa harus mengukur bagian itu? Padahal bagian itu hanya boleh disentuh oleh suaminya. Hal ini membuat pegawai toko kebingungan. Pria itu buru-buru menepuk kepalanya dan menenangkannya. Ini hanya untuk mengukur ukuran saja kok. Pakaian zaman dulu dan sekarang modelnya berbeda. Jadi cara pengukurannya juga tidak sama. Mendengarnya, hantu wanita itu pun akhirnya pasrah. Namun setelah diukur, pegawai toko terkejut. Nona, lingkar dadamu 98 cm. Itu ukuran cup standar 36D. Lalu dia mulai mempromosikan produk terbaik tokonya. Tanpa menyadari bahwa dua orang di sampingnya sudah memerah wajahnya. Karena semua pakaian dalam di depan mata. Bahan kainnya sangat minim. Hantu wanita itu memohon dengan tatapan memelas. Tidak ingin memakainya. Karena terasa sangat ketat. Pasti tidak nyaman dipakai. Namun pria itu buru-buru menenangkannya. Ini dipakai di dalam saja kok. Hampir sama seperti kain pelilit dada di zaman kuno. Masih tergolong pakaian biasa. Selama ukurannya sesuai, tidak akan terasa tidak nyaman. Setelah berkata begitu, dia dengan cepat memilih beberapa set pakaian dalam dan melemparkannya ke hantu wanita. Pilih satu yang cocok dan nyaman dipakai saja. Ternyata pria itu bernama Fang Ning. Awalnya hanya ingin melakukan siaran langsung di kuburan demi popularitas. Namun tanpa sengaja memanggil hantu wanita berusia 1000 tahun. Dia mengira itu hanya figuran yang disewa oleh sutradara. Langsung melamar hantu wanita itu di depan kamera. Sementara itu, penonton di ruang siaran terus berteriak kagum. Host ini benar-benar luar biasa. Namun hantu wanita itu hanya menatap kosong pada lamaran Fang Ning, membungkuk dan mendekat ke wajahnya, lalu perlahan membuka mulut. Kenapa kamu membiarkanku menunggu begitu lama? Kenapa baru sekarang datang menikahiku? Mendengar itu, hati pria itu bergetar. Aktris figuran yang dibayar 100 yuan ini berakting layaknya ratu film. Gadis itu menggenggam erat pergelangan tangan pria itu. Dengan suara parau menangis dan berteriak, tahukah kamu, betapa kesepiannya aku selama ribuan tahun ini? Kenapa kamu meninggalkanku sendirian di sini? Saat itu Fang Ning akhirnya menyadarinya juga. Efek ledakan murah ini terlihat terlalu nyata. Tepat pada saat itu, bayangan iblis muncul di belakang gadis itu. Separuh wajahnya mulai berubah. Dan pada saat itu, siaran langsung tiba-tiba terputus. Fang Ning langsung merinding, bergegas ingin melarikan diri. Namun saat dia memutar kepala, dia tiba-tiba terdiam. Karena saat gadis itu menatap cincin itu, air matanya terus mengalir di pipi. Dengan suara serak dia berkata, kenapa kamu meninggalkanku? Jangan tinggalkan aku sendiri lagi. Kalimat ini membuat Fang Ning larut dalam kenangan. Sejak kecil ia telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Hidup sendirian tanpa sandaran di panti asuhan. Setiap malam ia tidur sendiri dalam kesepian. Dalam mimpinya, ia berkali-kali berteriak, jangan tinggalkan aku sendiri. Sosok gadis di hadapannya perlahan menyatu dengan bayangan masa kecilnya. Dia mengulurkan tangan dan membelai rambut gadis itu. Mengambil cincin yang telah disiapkan dari dalam kotak. Lalu memakaikannya di jari manis gadis itu. Memeluk tubuh mungil gadis itu ke dalam pelukannya. Dengan lembut berkata, aku kembali untuk menikahimu. Saat itu kekuatan iblis di tubuh gadis itu perlahan menghilang. Namun tiba-tiba tubuhnya meledakkan aura yang mengerikan. Fang Ning terpental keras ke pohon dan langsung pingsan. Tidak diketahui sudah berapa lama waktu berlalu. Fang Ning membuka matanya. Seluruh kru produksi memandanginya serempak. Fang Ning menggaruk kepala dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Kemana perginya gadis itu? Namun sutradara dan yang lain juga terlihat bingung. Setelah pingsan karena angin kencang semalam, semua orang ikut tak sadarkan diri. Bahkan kamera pun terjatuh dan tidak merekam apapun. Namun akun pria itu malah mendapat 1 juta pengikut dalam semalam. Pendapatan dari siaran langsung saja mencapai 30.000. Setelah berpamitan dengan kru, pria itu pulang ke rumah. Ia mengira semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Mana mungkin ada hantu di dunia nyata. Konyol sekali. Pasti hanya halusinasi karena kepalanya terbentur pohon. Tak lama kemudian, Fang Ning pun tertidur di atas ranjang. Tanpa sadar ia tidur sampai tengah malam. Saat ia setengah sadar mencari ponselnya, tiba-tiba tangannya merasakan sesuatu yang lembut dan licin. Tubuhnya juga seperti ditekan oleh sesuatu. Saat ia menoleh ke atas, ia melihat rambut putih dan mata merah. Seorang gadis sedang duduk di atas tubuhnya. Fang Ning langsung terbangun sepenuhnya. Seluruh tubuhnya merinding. Apa yang sedang terjadi ini? Apa aku masih di dalam mimpi dan belum bangun? Kalau ini mimpi, maka dunia mimpi harusnya bisa berubah sesuai kehendakku. Lalu Fang Ning menyatukan kedua tangan dan bergumam, aku tidak melihat dia. Aku tidak melihat dia. Namun gadis di depannya sama sekali tidak berubah. Gadis itu memiringkan kepalanya dengan wajah penuh kebingungan, menatap serangkaian gerakan aneh Fang Ning. Wah gila, kenapa jurus ini tidak berhasil? Apa karena terlalu lelah hingga tidak bisa keluar dari mimpi? Ia pun memutuskan untuk menggunakan cara terakhir. Sadar lewat rasa sakit.
Lalu ia mencengkeram jari telunjuk tangan satunya dengan tangan kanan. Terdengar teriakan kesakitan yang memekakkan telinga menggema di sekitar. Fang Ning terjatuh ke lantai sambil menahan sakit di bokongnya. Cindy penasaran bertanya apa yang sedang dia lakukan. Fang Ning langsung terkejut. Jangan-jangan semua ini memang nyata. Lalu dengan nekat, Fang Ning menyentuh kaisar hantu dan memastikan dia memiliki wujud nyata. Fang Ning pun terbata-bata bertanya, "Kenapa kamu bisa muncul di rumahku?" Saat itu dia malah menggenggam tangan Fang Ning. Lalu perlahan berkata, "Suamiku, tentu saja aku datang untuk menemuimu." Fang Ning langsung membatu di tempat. Tak menyangka semua ini berawal dari skenario yang dibuat demi trending di internet semalam. Gadis hantu itu ternyata menganggap semuanya sungguh-sungguh. Apa aku benar-benar harus menikahi hantu wanita? Seorang hantu yang sudah mati ribuan tahun lalu. Aku benar-benar tak tertarik. Melihat Fang Ning tampak enggan mengakuinya. Ia bertanya dengan curiga. "Apa kamu ingin meninggalkanku lagi?" Fang Ning tidak ingin salah paham ini terus berlanjut. Ia bersiap menjelaskan kejadian semalam. Namun sebelum sempat berkata apa-apa, angin dingin menyapu seluruh ruangan. Emosi Cindy pun mulai bergejolak hebat. "Apa yang ingin kamu jelaskan?" Melihat hal itu, Fang Ning langsung gentar. Menyelamatkan diri adalah yang paling penting. Lalu ia menggenggam tangan gadis itu erat-erat. "Tentu aku tidak melupakan kejadian semalam. Perasaanku padamu tulus seperti bulan yang bersinar. Kalau saja aku tidak pingsan semalam, aku pasti akan membawamu pulang." Mendengar itu, hati kaisar hantu berbunga-bunga. Ia pun tersenyum polos dan ceria.